Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Untuk mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas mulai memimpin doa ya sekarang. Silakan, Mas Alwi, silakan. Baik Pak, terima kasih. Oke teman-teman, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Dan hari ini anak-anakku semua yang saya cintai. Baik ya. Baik ya. Tanpa kekurangan suatu apapun ya. Ya, baik kalau gitu Bapak absen saja ya. Bapak absen saja. Oke, yang Bapak sebut kita senam mini otak dulu ya, biar kita nanti agak fresh juga ya. Yang senam jangan cuma mulut dan badan saja ya. Mari semuanya ikuti Bapak ya. Putar ke depan. Oke, yang diperintahkan otak sudah sesuai ya dengan yang kita lakukan? Sudah ternyata ya. Alhamdulillah normal. Oke, stop. Sekarang yang tangan kiri. Pertemuan sebelumnya, Bapak sudah membahas ini pertemuan pertama ya tentang sistem persamaan linear variabel, 3 variabel ya atau SPLTV. Di situ kalian sudah sampai eksekusi ya, menentukan nilai X, Y, dan Z-nya ya. Baik, Bapak mulai share screen ya. Ini meeting sebelumnya ini ya, pertemuan kita dalam dunia maya ini. Untuk yang sebelumnya, dulu kita sudah membahas, nah ini persamaan umumnya ya. Persamaan umum sistem persamaan linear 3 variabel. Di situ tanya sekarang, Mbak Monika, dulu pertemuan pertama kita untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, tentunya kita pakai metode ya. Kira-kira sekarang masih ingat nggak metodenya? Ada metode eliminasi, ada metode substitusi, ada metode gabungan. Betul nggak, Pak? Metode eliminasi. Mbak Penny sekarang. Eliminasi itu artinya apa dulu ya? Eliminasi, Mbak Penny? Menghilangkan, Pak. Menghilangkan. Ada syaratnya ya, Mbak Penny ya? Kira-kira yang dihilangkan itu apa? Variabel X atau Y. Oke, variabel X atau Y ya. Salah satu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menentukan penyelesaian, Pak. Ya, menentukan nilai-nilai dari variabel yang lain gitu ya. Eliminasi. Tadi katanya kalau eliminasi itu menghilangkan gitu ya. Nah, kira-kira agar bisa dihilangkan itu syaratnya apa ya? Koefisiennya sama, Pak. Oke, Koefisiennya sama, Pak. Ya. Koefisiennya harus sama ya. Kemudian nilainya boleh berbeda atau harus sama juga? Harus sama, Pak. Nilainya harus sama juga. Boleh berbeda. Boleh berbeda. Oke, kalau Bapak sudah tanyakan nilai, berarti nanti operasinya untuk menghilangkan kira-kira pakai operasi apa ya? Tambahan ataupun pengurangan, Bapak. Penjumlahan atau pengurangan ya. Kita gunakan operasi penjumlahan apabila nilai dari koefisien itu adalah satu negatif, satu positif. Kalau kita gunakannya operasi kurang, berarti ketika koefisien itu bernilai sama-sama negatif atau sama-sama positif. Oke, yang kedua 2. Kira-kira apa? Nah, ini. Tujuannya dulu saya beri ya. Yang pertama, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan kontekstual. Ingat, permasalahan kontekstual. Yang kedua, memecahkan masalah sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan kontekstual juga. Menyusun, kemudian nanti memecahkan. Saya ingin tanya, yang belum saya tanya siapa di sini ya? Ya, Mbak Slamet Purahayu, Mbak Slamet, silakan di on. Ini, Pak. Permasalahan kontekstual itu apa ya menurut Mbak Pur sendiri? Permasalahan sehari-hari ya, Pak ya?
permasalahan sehari-hari. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita, permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, Pak. Oke, terima kasih Mbak Puri. Nah, ini adalah salah satu contoh permasalahan kontekstual yang sering kita jumpai ya. Ya, sadar tidak sadar ternyata ini adalah permasalahan yang bisa kaitkan dengan materi kita pada kali ini ya. Di situ ada satu pembeli dan satu penjual ya. Nah, lihat apa yang dia jual di situ. Ternyata ada kobis, ada wortel, ada cabai dan lain-lainnya ya. Nah ini. Tomat juga ya. Kemudian ada lagi yang lain. Nah ini. Saya ambil salah satu kasus yang sudah saya paparkan tadi. Nah, kira-kira dari permasalahan ini kalian bisa menyimpulkan sesuatu tidak? Mau beli apa Betul, saja. mau beli apa saja. Berarti nanti sudah terkait dengan yang kedua Hana, yang ketiga adalah Dila, ya. Nah, Naura sendiri ternyata setelah dikilo semuanya, Naura harus membayar sebesar 54.000, ya. Jika ini atau dari informasi di samping, apakah harga tiap-tiap kilogram jenis buah bisa ditentukan? Ya, keluar nggak sih? Potong rekaman. Sudah bisa belum? Suaranya Oke, bisa, Pak. masih belum, Pak. Masih belum? Bisa, Kenapa Pak. belum? Bisa. Menjadi SKLTV, Pak. Nah, betul sekali, Mas Muhammad Ali ya. Nah, ini masalah atau problem yang Bapak sajikan adalah masalah yang sudah Bapak share di grup WA tadi. Silakan masuk ke Google Form, bisa diunduh ya di situ ya. Kemudian nanti dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk sebelum kita mulai pelajaran ini ya. Nah, ini untuk diskusi kelompok ini Bapak ambil dari masalah kontekstual ya. Nanti silakan setelah berdiskusi dengan kelompok masing-masing kita kembali lagi ke Meet sekitar ya, nanti hasilnya segera di foto kemudian dikirim saja lewat WA ya. Nanti biar Bapak yang tampilkan. Kemudian nanti tinggal presentasi satu kelompok bergantian gitu. Kan salah satu yang mewakili siapa? Saya, Pak. Silakan. Mbak Muflikatul ya. Iya, Pak. Hasil dari diskusi kelompok 2 diperoleh misalkan X adalah 1 kg jeruk, Y sama dengan 1 kg apel, dan Z sama dengan 1 kg mangga. Kemudian kita buat persamaannya menjadi 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 89.000. Jadi harga agak ke bawah bisa, Pak? Ya, masing-masing 1 kg jeruk 12.000, 1 kg apel 25.000, 1 kg mangga 20.000. Ini hasil diskusi. Sama, Pak. Saya, Pak. Sama. Iya, Mas Pak. Alwi mengerjakannya dengan kelompok tadi menggunakan apa ya? Menggunakan substitusi, Pak. Hubungan tidak masalah ya, artinya kalian silakan bereksplorasi diri. Pada akhirnya nanti yang penting adalah hasil akhirnya ya. Ketika kalian menggunakan konsep-konsep yang sudah diajarkan dan urutannya benar, tentunya hasilnya juga akan sama. Sekalipun metodenya yang digunakan berbeda. Atau sama-sama menggunakan eliminasi misalkan ya. Mungkin proses pengerjaannya berbeda. Yang pertama nanti persamaan 1 dengan 2 dulu yang dieliminasi. Kemudian kelompok lain persamaan 1 dan persamaan 3 dulu yang dieliminasi. Itu tidak masalah sebenarnya. Nanti kalau memang konsep dan urutannya benar, saya rasa hasilnya juga pasti benar. Oke, untuk yang presentasi, mari kita berikan aplaus dulu ya. Terima kasih.
Ya, sudah bagus sekali. Nah, untuk yang berikutnya, Bapak lanjutkan saja ya. Nanti saya rasa. Oke. Dari permasalahan tadi, kalian menyadari tidak dari soal yang sudah Bapak berikan ini? Ya? Menyadari tidak? Nah ini, Naura sangat menyukai buah-buahan, buah favoritnya adalah jeruk, apel, dan mangga. Jeruk, apel, dan mangga. Berarti nanti proses memisalkannya berarti jeruk X, kemudian apel Y, mangganya adalah Z. Apa? Seharusnya tetap ya. Jadi tidak boleh berubah-ubah ya. Nah, ini ternyata di sini ada permasalahan sebenarnya di sini, seharusnya kalian jeli. Yang pertama, Naura membeli 2 kg jeruk, 1 kg apel, dan 2 kg mangga ya. Oke, ini 2X ditambah 1Y ditambah 2Z. Sama dengan ini. Tapi perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik untuk kasus yang kedua. Dia membayar 57.000 untuk membeli, nah ini 1 kg apel. Ya, yang pertama tadi jeruk dulu, nah sekarang apel. Berarti tidak konsisten ya. Tadi jawabannya betul ya. Ada yang menyadari enggak kalau soalnya seperti ini? Ya. Kalau tidak menyadari, silakan nanti selanjutnya harus hati-hati di sini ya. Jadi nanti ini pas kebetulan nilainya 1 kg, 1 kg, 1 kg. Ketika saya rubah nanti nilainya bermacam-macam, misalkan 3 kg, 4 kg, 5 kg, dengan posisinya dibolak-balik. Nah, tentunya ini akan jadi soal yang sangat menjebak kalian ya. Nah, intinya di soal ini jangan sampai kalian terperosok, terjebak, terjerumus ya. Terlalu dalam sehingga merasakan sakit ya, dan pada akhirnya kalian sulit move on ya, itu ya. Jadi teringatlah gitu ya, ditinggal pas sayang-sayangnya dulu ya, jadi akhirnya sulit move on gitu ya. Nah ini ya Pak. Ingat lagunya kan? Ditinggal pas sayang-sayangnya itu kan. Nah 1 gram apel dan Z adalah harga 1 gram mangga ini diperoleh seperti kalian 12.000, 25.000, dan 20.000. Nah, ini bisa kita simpulkan dengan metode apapun, tidak masalah. Silakan diambil yang paling mudah ya, yang paling mudah menurut kalian. Oh hasilnya nanti di akhir yang terpenting adalah benar. Ya. Untuk menyelesaikan sistem persamaan nilai 3 variabel dari masalah kontekstual, nah langkah-langkahnya ternyata harus runtut ya. Yang pertama harus mengubah dulu atau memodelkan dulu ya. Memodelkan, setelah modelnya selesai tentunya kita baru eksekusi sampai ketemu hasilnya. Terima kasih, thank you, merci, arigato, gracias ya. Gitu. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas sistem persamaan nilai 3 variabel dengan menggunakan aplikasi ya. Nah, aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi GeoGebra. Untuk apa sih Pak? Sebagai pembanding saja, kira-kira nanti dengan evaluasinya ya. Hari ini pokoknya harus selesai sampai kalian submit itu. Terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, silakan kita tutup dengan doa ya. Mas Ketua silakan ditutup dengan doa. Baik Pak, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Jaga kesehatan, tetap di rumah saja ya. Pokoknya jangan buang-buang waktu untuk keluar rumah. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.